Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Salsabila, NPM 192151025 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini bermaksud untuk melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Multimedia Pembelajaran dengan dosen pengampu Prasetya Santika, SPD, MPD. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu materi kekongruenan dan kesebangunan di SMP kelas 9 semester 1. Nah, adapun menunya yaitu materi dan kuis. Untuk yang pertama, untuk memahami materi ini, mari kita klik menu materi. Adapun subbab materi dari kekongruenan dan kesebangunan ini yaitu yang pertama kekongruenan, yang kedua kekongruenan dan bangun datar, yang ketiga kekongruenan dua segitiga, lalu yang keempat kesebangunan, yang kelima ada kesebangunan bangun datar, lalu yang terakhir ada kesebangunan dua segitiga. Mari kita simak terlebih dahulu video singkat dari materi kekongruenan dan kesebangunan. Hai, namaku Cici. Aku punya dua orang saudara yang sangat kusayangi. Namanya adalah Kak Bibi dan Mimi. Bibi sangatlah mirip denganku karena dia adalah saudara kembarku. Kami mempunyai bentuk tubuh yang sama, tinggi yang sama, dan lebar yang sama. Dan tentu saja, sudut-sudut kami pasti sama. Aku dan Lily bisa disebut sebagai kongruen satu sama lain. Sementara itu, aku dan Lily selalu dibanding-bandingkan dengan Kak Bibi. Tentu saja, Kak Bibi tidak benar-benar sama persis seperti kamu. Tubuh Kak Bibi lebih tinggi dan lebarnya lebih lebar daripada tubuh kami. Tapi walaupun begitu, bentuk Kak Bibi tetap persegi empat seperti kami. Dia mempunyai sudut-sudut yang sama besar seperti aku dan Lily. Jika dibandingkan badanku yang kecil ini dengan badan Kak Bibi, maka tinggi Kak Bibi adalah 2 kali dari tinggi badanku. Dan lebarnya juga adalah 2 kali dari lebar badanku. Dengan demikian, aku mempunyai perbandingan 1:2, yang artinya 1 cm tinggiku berbanding 2 cm tinggi Kak Bibi. Demikian dengan lebarku. 1 cm lebarku berbanding dengan 2 cm lebar Kak Bibi. Jadi, aku dan Kak Bibi disebut sebangun. Sementara, aku dan Lily disebut kongruen. Aku senang bisa memperkenalkan mereka kepada kalian. Kita jumpa di lain waktu lagi ya. Nah, begitulah materi singkat dari kekongruenan dan kesebangunan. Apakah kalian masih ingin tahu tentang kekongruenan dan kesebangunan? Apa sudah cukup? Jika kalian masih ingin tahu, mari kita memasuki subbab yang pertama, yaitu kekongruenan. Nah, adapun definisi kekongruenan yaitu dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan pemakaian simbol seperti ini ya.
Jadi di atasnya ada notasi tak hingga, di bawahnya ada sama dengan. Nah, ini disebutnya simbol kongruen. Nah, setelah kita mengetahui definisi, adapun subbab yang kedua yaitu kekongruenan bangun datar. Nah, adapun kekongruenan bangun datar itu yaitu dua bangun yang kongruen memiliki bentuk maupun ukuran yang sama persis. Nah, dua bangun yang memiliki bentuk maupun ukuran yang sama persis meski diputar 90 derajat dari bangun datar yang pertama ke bangun datar yang kedua, atau dari belah ketupat ABCD atau ke belah ketupat EFGH diputar 90 derajat, itu bentuk maupun ukurannya masih tetap sama, tidak berubah. Untuk sudut-sudutnya pun sama, untuk panjang sisinya pun sama. Pada bangun yang kongruen, perbandingan dari sisi yang bersesuaian selalu sama dengan 1. Jadi perbandingannya untuk bangun datar yang pertama dan bangun datar yang kedua yaitu sama. Untuk sudut-sudutnya pun tentu saja sudut yang bersesuaian juga pasti sama besar. Untuk sudut A dan sudut E tentunya sama besar. Untuk sudut B maupun dengan sudut H tentunya juga mempunyai besar yang sama. Itulah kekongruenan, tidak ada sedikit pun yang berbeda kecuali untuk penamaan bangun datar tersebut. Nah, begitulah untuk pengertian kekongruenan bangun datar. Setelah itu kita akan memasuki subbab selanjutnya, yaitu kekongruenan dua segitiga. Adapun sifat-sifat segitiga yang kongruen yaitu memiliki pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini ada tiga pasang sisi yang bersesuaian yang sama panjang, yaitu yang pertama ada sisi AC dengan sisi FE, yang kedua ada sisi AB dengan sisi FD, lalu yang ketiga ada sisi BC dan sisi DE. Ketiga pasang tersebut merupakan sisi yang bersesuaian. Jadi pasangan tersebut memiliki sisi yang sama panjang. AC dengan FE yaitu memiliki panjang 6 cm, AB dan FD memiliki panjang 5 cm, dan BC dengan DE memiliki panjang 7 cm. Lalu ada sifat segitiga yang kongruen yang kedua yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini sudut X di segitiga ABC sama dengan sudut E di segitiga DEF. Begitupun besar sudut O sama dengan besar sudut O di DEF. Maksudnya besar sudut O di segitiga ABC sama dengan besar sudut O di segitiga DEE. Nah, adapun syarat dua segitiga yang kongruen, yang pertama yaitu tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, tiga sisi yang bersesuaian sama besar, yaitu sisi. Sisi AC dengan sisi PR, sisi AB dengan sisi PQ, sisi BC dengan sisi QR. Nah, lalu yang kedua, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, sudut sisi sudut. Jadi, sisi yang diapit oleh dua sudut memiliki ukuran yang sama besar, itu sisi sudut
yaitu dari A sampai B kan ada 2 sudut, sama dengan dari P ke Q. Begitupun QR sama dengan BC. Satu lagi yaitu AC sama dengan PR. Nah, itu satu sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian yang sama besar itu sudut, sisi, sudut. Nah, adapun yang ini, nah, contohnya ya, ini 2 sudut ini dan satu sisi ini, AC dari A ke C kan ada 2 sudut dan satu sisi bersesuaian atau sama besar dengan PR. Sama ya, ada 2 sudut dan satu sisi. Kita akan memasuki contoh soal. Pada gambar berikut, segitiga KLM kongruen dengan segitiga RST. Berarti, untuk sudut-sudutnya, M dan S tuh kan sama besar. Lalu untuk panjangnya, ada yang sama panjang juga. Nah, di sini kebetulan kita akan mencari sisi yang sama panjang. Adapun opsinya yang A yaitu KL sama dengan ST, yang B LM sama dengan RS, yang C KM sama dengan RT, dan D KL sama dengan RT. Nah, tugas kita yaitu mencari sisi yang sama panjang atau menentukan sisi yang sama panjang yang benar ditentukan dari 4 opsi ini. Manakah opsi yang benar dari pernyataan di atas ini? Kita memasuki ke pembahasan. Nah, segitiga KLM dan RST sudah diketahui kongruen. Jadi, jika segitiga RST ini diputar ke kiri 180 derajat, itu penempatannya akan sama dengan segitiga KLM. Jadi ini terbalik ya, sudah diputar 180 derajat menjadi segitiga RST ini. Nah, adapun yang kita ketahui bahwa sudut K sama dengan sudut R. Jadi kan ini sudah diketahui R-nya 75 derajat. Nah, ini tuh sama dengan sudut K. Jadi besar sudutnya sama yaitu 75 derajat. Nah, sudut L di sini diketahui 35 derajat. Begitupun sudut S karena kongruen, jadi besarnya sama yaitu 35 derajat. Yang terakhir ada sudut M sama dengan sudut T. Nah, ini keduanya sudah diketahui besar sudutnya sama yaitu 70 derajat. Nah, sekarang kita akan mengetahui sisi-sisi yang sama panjang. Nah, dari sudut-sudut yang mengapit dua sudut yang mengapit satu sisi, menghasilkan sisi yang sama panjang. Yang pertama ada KM sama dengan RT. Yang kedua ada ML sama dengan PS. Lalu yang ketiga ada KL sama dengan RS. Ini. Nah, pilihan yang sesuai adalah C, yaitu KM sama dengan RT. Kenapa? Karena di sini KM sama dengan RT sama panjang. Kita cek untuk KL sama dengan ST. KL sama dengan ST tidak sama panjang karena tadi 2 sudut yang mengapit satu sisinya tidak sama besar. Lalu LM sama dengan RS. LM sama dengan RS sangat diketahui panjangnya jika dilihat ya, panjangnya benar-benar tidak sama. Lalu yang D, KL sama dengan RT, KL sama dengan RT ini berbeda karena 2 sudut yang mengapit satu sisi itu KL maupun RT panjangnya tidak sama. Nah, selanjutnya kita akan ke menu dan memasuki subbab yang selanjutnya, yaitu kesebangunan.
Nah, adapun definisi dari kesebangunan yaitu sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuai dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi seperti ini. Jadi ini dua simbol dari tak hingga. Itu simbol dari kesebangunan. Nah, setelah mengetahui definisi kesebangunan, kita akan memasuki subbab kesebangunan bangun datar. Nah, kesebangunan bangun datar yaitu dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki besar sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini besar sudutnya pasti sama meski mempunyai ukuran yang berbeda. Jika ingin mudah dapat dimisalkan untuk bangun yang kedua itu perbesaran dari bangun yang pertama, namun sudutnya tidak berubah. Selain itu, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah bangun datar tersebut juga sama. Nah, jadi kan tadi sudah diperbesar nih dari bangun yang pertama menghasilkan bangun yang kedua. Nah, perbandingannya juga bersesuaian pada dua bangun datar tersebut. Nah, ini nih 20 sama 30 cm. Ini perbandingannya bersesuaian karena ini mempunyai perbandingan misalnya 2:3. Berarti kalau di sininya 36, maka di sininya adalah 54 cm. Nah, tadi kan perbandingannya 2:3. Selanjutnya, adapun sifat-sifat dua bangun datar sebangun. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Yang tadi ya, AD per KN sama dengan AB per KL. AD per KN ini AD per KN sama dengan AB per KL, AB per KL sama dengan BC per LM, BC per LM sama dengan CD per MN, CD per MN. Nah, kan di sini 3 cm, sisi semuanya 3 cm, dan di sini 6 cm. Ini perbandingannya bisa dikatakan 1:2. Nah, adapun besar sudut yang bersesuaian juga sama, yaitu sudut A sama dengan sudut K, sudut C sama dengan sudut L, sudut B sama dengan sudut M, lalu sudut D sama dengan sudut N. Kita akan memasuki kuis. Memasuki kuis. Kuis yang pertama, perhatikan gambar berikut. ABCD merupakan trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah berapa pasangan nih? Kita coba 6. Ya, salah. Lalu kita coba 4. Salah juga. Kita coba 7. Salah. Jadi yang benarnya adalah 5 pasang. Nah, setelah benar, kita baru bisa melanjutkan ke soal yang kedua. Dua segitiga pada gambar di bawah adalah kongruen. Pada pasangan sisi yang sama, panjang adalah, kita lihat di sini panjang yang sisinya sama, sisi yang sama panjang yaitu AC dan CD. Kita klik dari apa yang kita lihat mana yang benar. Di sini kan ada AD dan BE.
kita klik yang B dulu. Salah. Lalu tadi yang AC dan CD. AC dan CD. Ya, benar. Di sini AC dan CD yaitu sama panjang. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ali mempunyai selembar karton berbentuk persegi panjang dengan panjang 1212 cm dan lebar 1616 cm. Misalkan terdapat beberapa tanah berbentuk yang pertama persegi panjang berukuran 36 meter kali 27 meter. Yang kedua persegi panjang berukuran 6 meter kali 4,5 meter. Yang ketiga persegi panjang berukuran 48 meter kali 24 meter. Yang keempat persegi panjang berukuran 24 meter kali 18 meter. Bidang tanah yang sebangun dengan karton milik Ali adalah yang mana nih? Tadi kita lihat, berarti kita akan melihat perbandingannya. Dari sini 1 sama 2, 3 sama 4. Jadi 1 sama 2 itu menurut aku sama untuk perbandingannya. Alhamdulillah untuk penyampaian materi pembelajaran dari Kekongrowenan dan Kesebangunan SMP kelas 9 semester 2 telah selesai. Materi dan kuisnya sudah saya sampaikan dan sudah saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.